Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah pada malam yang mulia ini kita diizinkan olehnya hadir pada tempat yang sangat-sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita berubudiyah kepadanya, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian masih dipilih kita oleh Allah salah seorang yang berada di salah satu taman surga yang ada di dunia ini, yang insya Allah mudah-mudahan jadi wasilah bagi kita menuju surga Allah di akhirat nantinya. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, imam masjid yang kita cintai ini. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami yang hadir dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdim hormat kami kepada ketua DKM Masjid, ketua yayasan beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita lanjutkan lagi kajian kita yang sudah kita tinggalkan beberapa bulan yang lalu. Insyaallah malam ini kita sudah sampai pada bab yang kedua tentang kalimat la ilaha illallah, lanjutan daripada ilmu dan ulama. Jadi apa itu ilmu dan sebegitu pentingnya ilmu, kemudian siapa itu ulama. Sudah selesai kita bahas, karena ilmu merupakan syarat masuk surga. Bila tidak ada ilmu maka tak boleh masuk surga. Makanya di pintu gerbang surga itu tertulis la yadkhulul jannah illa bi'ilmin, tak boleh masuk surga kalau tak bawa ilmu. Itu sudah kita bahas. Kemudian ilmu kita ambil dari siapa? Dari para ulama. Ulama itu adalah waris daripada para nabi. Rasul menyebutkan dalam satu hadisnya, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah waris nabi. Yang membenci ulama berarti membenci nabi. Yang membenci nabi berarti tak senang kepada Allah. Orang yang tak senang kepada Allah jelas tempatnya di akhirat nantinya di dalam nerakanya. Na'udzubillah. Maka malam ini kita melanjutkan kepada pembahasan kalimat la ilaha illallah. Ini bab yang kedua. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani fi qauli la ilaha illallah. Bab yang kedua tentang pembahasan bacaan la ilaha illallah dan kalimatnya. Maka bermula kalimat la ilaha illallah itu terdiri daripada 12 huruf. Muhammadur Rasulullah juga terdiri daripada 12 huruf. Jumlah dua-duanya
24 huruf. Dan tidak ada satupun di antara huruf-huruf tersebut yang punya titiknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu satupun huruf tidak ada titik. Baik daripada nun maupun daripada ta yang ada titiknya tidak ada. Dan dipakai pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu cuma 7 huruf saja. Dari 24 huruf yang diulang-ulang daripada 24 huruf tersebut dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang dipakai itu 7 huruf saja. Nah, dari kalimat la ilaha illallah 12 huruf, Muhammad Rasulullah 12 huruf, jumlahnya 24 huruf. Maka 24 huruf itu mangqala, barang siapa yang berkata dia dengan bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waqala, berkatalah Syekh Fakhrur Razi. Beliau berkata, siapa yang berkata kalimat atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kalimat tersebut ada 7 huruf. Maka orang yang membaca kalimat la ilaha illallah berarti dia telah mengunci 7 pintu neraka. Nah, jadi orang yang baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pintu neraka untuknya sudah terkunci. Berarti dia tidak ada jalan masuk neraka. Nah, karena pintu neraka akan selalu terbuka di jasadnya, lewat jasadnya ada 7 anggota. Ternyata pintu neraka setiap saat ini dibuka lewat anggota kita, anggota tubuh kita. Ada 7 anggota tubuh kita yang selalu ada peluang untuk ditarik ke neraka. Namun pintu neraka yang dibuka oleh 7 anggota kita dikunci balik dengan diqaulin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang terdiri kullun semuanya 24 huruf. Maka setiap kita melewati setiap harinya 24 saat. 24 saat, 24 jam. Setiap harinya kita melewati 24 jam, 24 saat namanya. Maka akan ditutupi setiap saatnya dengan 1 huruf kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, maka orang yang baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah setiap 1 jam ditutup oleh 1 huruf dari kalimat tersebut. Maka Allah akan menjaga kita, Allah akan menjaga orang yang diqaulin, yang membacanya setiap saatnya. Nah, makna setiap saat Allah selalu menjaganya, Allah selalu membimbingnya hingga dia terpelihara daripada menuju neraka, terpelihara dia daripada kesalahan. Nah, maka kalimat la ilaha illallah, nah ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Maqala biqaulin la ilaha illallah." Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah pada tiap-tiap harinya 100 kali, kalimat la ilaha illallah 100 kali setiap harinya, maka niscaya datanglah orang tersebut pada hari kiamat dengan wajah yang seperti bulan purnama. Ini
Ini orang yang baca kalimat la ilaha illallah. Di akhirat nantinya orang tersebut datang dengan wajah yang bersinar seperti bulan purnama. Ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di saat kita membaca kalimat la ilaha illallah jangan kabur. Karena yang kabur orang yang baca kalimat la ilaha illallah hanya iblis. Nah, jadi ini penting untuk kita pahami. Jadi di saat kita baca la ilaha illallah kabur kita, maka itu adalah ya kita bukan vonis itu ini bukan, tetapi yang lari daripada kalimat la ilaha illallah iblis. Cuma kita bukan iblis, tapi ya jinsun manusia, jinnon jin. Karena di akhirat nantinya yang paling banyak juga ditarik ke neraka dari kalangan jin dan kalangan manusia. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Besok di akhirat yang paling banyak diseret oleh Allah ke dalam neraka dari kalangan jin dan kalangan manusia. Maka yang paling takut kepada kalimat la ilaha illallah adalah jin. Jin yang berjeniskan dengan iblis. Karena jin itu ada yang Islam, ada yang kufur. Maka penting untuk kita pahami. Jadi jangan sampai kita tergolong dalam golongan tersebut. Maka sekurang-kurangnya setiap harinya jangan kurang dari 100 kali. Boleh dibacanya kullu, boleh dibacanya cicil. Makna cicil sesudah sholat subuh 20 kali, sesudah sholat zuhur 20 kali, sesudah sholat asar 20 kali, maghrib 20 kali, isya 20 kali. 2 kali 5 100. 2 kali 5 2 kali 20, maksudnya kalau 2 kali 5 10, tapi 20 kali 5 100. Nah, 100 itu sudah sampai kita kepada mentok hadis Rasulullah. Maka orang mangqala, kata Rasulullah, mangqala biqauli la ilaha illallah. Barang siapa yang setiap harinya dia mengatakan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali, maka dia niscaya datang dia pada hari kiamat dengan wajah yang sangat berseri-seri seperti bulan purnama. Seperti bulan yang sangat bercahaya, bulan purnama, bulan 14. Ini dengan kita baca kalimat la ilaha illallah saja. Dan kalimat la ilaha illallah itu, ini belum kita bahas Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah terdiri 2 bagian. La ilaha illallah itu merupakan kunci masuk surga. Makanya kalau ingin bahagia, bawa kunci itu. Karena kalau tak bawa kunci nggak bisa masuk nanti di akhirat. Mau masuk ke rumah aja nggak bawa kunci rumah nggak bisa masuk. Apalagi kita mau masuk surga. Jangan lupa bawa kuncinya. Jadi kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Bahkan Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhalal jannah, masuk surga dia. Man qala biqaulin la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dakhalal jannah, masuk surga dia. Makanya di saat orang yang sedang sakratul maut, jangan kita ulang-ulang. Di saat kita sudah bisik la ilaha illallah, kita bisik di telinga kanannya. Orang yang sedang sakratul maut, yang nafasnya sudah tajam, yang sudah cepat nafasnya, maka bisik di sebelah kanannya. Kalau sudah kita bisik, maka diam. Jangan kita ulang-ulang la ilaha illallah lagi, la ilaha illallah, makruh itu. Apalagi di
illallah, dia pun sudah mengikutinya. Sudah lidahnya sudah bergerak atau sudah kita dengar dia mengikutinya, maka jangan kita ngomong yang lain. Jangan kita ngomong yang lain lagi. Jangan nanti ambil air. Ambil ini, ambil itu, suruh ambil, jangan. Kalau mau berbicara di luar sana. Karena orang yang sedang sakaratul maut itu sangat haus. Sangat haus itu. Sering dia minta air, dia minta air itu. Ya, maka hati-hati. Sesudah kita biqaulin la ilaha illallah, maka kita diam. Kecuali kita dengar dia sudah ngomong lagi minta air, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Ya, tapi kalau seandainya dia tak ngomong dengan yang lainnya, maka kita pun jangan ngomong lagi. Ini kalimat la ilaha illallah, bahwa Rasul pernah menyebutkan orang yang berkata biqaulin la ilaha illallah di akhir, pada akhir hidupnya, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, jadi itu adalah merupakan kuncinya. Maka kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Ini kita ambil sedikit yang dibahas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasifatus Sajjad pada halaman 14 baris yang kelima dari bawah. Beliau juga mengutarakan tentang kalimat la ilaha illallah dibagi dua. Pertama, hukum zahir, kedua hukum batin atau hukum hakikat. Seorang hamba tak akan pernah sampai kepada hakikat bila meninggalkan syariat. Karena hukum zahir itu hukum syariat. Jadi hukum syariat ini diambil daripada 6 huruf dari kalimat la ilaha illallah. 6 huruf lagi diambil kepada hukum batiniyah atau disebut dengan hukum hakikat. Nah, mana hukum yang disebut dengan zahiriyah yang diambil dari 6 huruf dari kalimat la ilaha illallah? Huruf yang pertama, ini dalam kitab Kasifatus Sajjad. Huruf yang pertama taharah. Huruf yang kedua salat. Huruf yang ketiga zakat. Huruf yang keempat puasa. Huruf yang kelima naik haji ke Baitullah. Huruf yang keenam jihad fi sabilillah. Jadi itu merupakan hukum zahiriyahnya, juga bersumber daripada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nah, maka bila seandainya kita benar-benar di akhirat ingin bahagia, maka jangan malas kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan yang mulia Syekh Muhammad Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau seorang ulama aswaja ahli sunnah wal jamaah di Mekah, bermadhab kepada Imam Malik. Beliau sangat-sangat disegani oleh tokoh-tokoh Mekah. Beliau mewasiatkan kepada anak-anak muridnya, dalam setiap harinya jangan pernah kurang baca kalimat la ilaha illallah 100 kali juga. Karena beliau mengambil dari sumber hadis Rasul. Nah, jadi orang yang baca kalimat la ilaha illallah setiap harinya 100 kali, maka dia disebut orang yang selalu mentajdidkan iman, memperbaharui iman. Nah, ini orang yang selalu memperbaharui imannya, maka dipastikan di saat dia yakhruju minad dunia, keluar dalam dunia ini, maka dia akan membawa iman. Maka orang yang membawa iman, walau dia ahli maksiat sekalipun, tetap masuk surga. Ahli maksiat, masa di dunia dia apapun maksiat ada dia lakukan, tapi di akhir hidupnya dia mampu bawa iman, maka dia tetap ahli surga. Andai dia belum sempat bertobat, maka akan dihukum saja secara tingkat kausanya. Sesudah habis dihukum tingkat kausanya, masuk surga. Nah, tapi bila sempat dia bertobat, sebelum dia kembali kepada Allah, dia rujuk minat dunia, sebelum keluar dalam dunia dia sempat bertaubat,
kemudian dia sempat berkata biqaulin la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah, langsung masuk surga. Nah, ini yang perlu untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya jangan jadi kita dari golongan-golongan orang yang diseret oleh Allah nanti di akhirat ke dalam neraka, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Kenapa mereka diseret di akhirat ke dalam neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati oleh Allah, tapi hatinya tak berfungsi. Tak ada fungsi hati. Allah beri dia telinga, telinganya juga tak berfungsi. Allah beri dia mata, mata juga tak pernah bisa melihat kebenaran. Tak bisa melihat kebenaran, tak bisa mendengar kebenaran, tak bisa berfungsi hatinya untuk kebenaran. Maka bila seandainya itu terjadi pada seorang manusia, maka Allah melanjutkan ulaika kal an'am. Mereka itu tidak ada lebihnya, sama seperti hayawan. Bukan tingkat hayawan Allah sebut. Balhum adallun, ada ujung ayatnya lagi. Balhum adallun. Apa itu balhum adallun? Bahkan lebih rendah mereka daripada hayawan. Na'udzubillah. Maka ini yang perlu untuk kita hadirkan, saudara-saudariku, supaya kita benar-benar di akhirat nantinya selamat daripada sengsara akhirat. Karena sengsara di dunia, andai sengsara kita di dunia berbatas, tapi andai sengsara nanti di akhirat, na'udzubillah, tidak ada batasnya. Ini yang sangat-sangat kita takutkan. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Dalam satu hadis yang lain Rasul juga menyebutkan seafdal-afdalnya zikir, seafdal-afdal zikir, afdalul zikri, seafdal-afdal zikir, yaitu afdalul zikri, seafdal-afdal zikir, yaitulah la ilaha illallah. Itu seafdal-afdal zikir. Tidak ada yang bisa menandingi zikir selain daripada la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Itu seafdal-afdalnya zikir. Walau zikir-zikir yang lain juga bagus, tetapi tidak bisa menandingi zikir la ilaha illallah. Sama seperti salawat Ibrahimiyah tidak akan bisa ditandingi dengan salawat-salawat yang lainnya. Walau salawat yang lain itu bagus, bagus juga. Salawat Naria, salawat banyak salawat-salawat, bagus semuanya salawat-salawat itu. Tetapi tidak ada yang bisa menandingi salawat Ibrahimiyah. Salawat seperti yang ada di dalam tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi tidak ada yang bisa menandingi dengan salawat-salawat yang lainnya. Walau salawat yang lain itu bagus juga, bagus, semua salawat bagus, tetapi tidak ada yang lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah. Begitu pula semua zikir itu indah, semua zikir indah, bagus, namun tidak ada yang bisa menandingi zikir la ilaha illallah. Makanya disebut dalam Al-Quran seafdal zikir, afdalul zikri, yang paling afdal zikirnya yaitu la ilaha illallah. Maka Rasul menyebutkan seafdal zikir yaitu la ilaha illallah, dan sebaik-baik pujian. Ini seindah-indah zikir yaitu la ilaha illallah, dan seindah-indah pujian yaitu alhamdulillah. Itu seindah-indah pujian. Seindah-indah pujian adalah alhamdulillah.
Makanya seindah-indah pujian alhamdulillah, seindah-indah zikir la ilaha illallah, seindah-indah salawat yaitu salawat Ibrahimiyah. Nah, jadi ini perlu untuk kita pahami. Walau salawat yang lain bagus, walau zikir yang lain indah, walaupun pujian-pujian yang lain juga mantap. Namun yang paling bagus dan yang paling indah, yang paling afdal adalah yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pernah bersabda juga di dalam hadis yang lain. Qauluhu ta'ala, Allah pernah berfirman di dalam Al-Qur'an. Berkatalah Allah Subhanahu wa taala, bermula la ilaha illallah itu adalah kotaku. Balat Allah, kotaku. Dan barang siapa yang masuk ke dalam kota tersebut, niscaya kusiksalah dia daripada azabku. Jadi la ilaha illallah itu adalah wilayah Allah, kota Allah itu. Maka ada orang yang masuk ke dalam kota tersebut, maka Allah akan siksa dia. Bagaimana pahamnya? Paham ini perlu untuk kita pahami pahamnya. Berarti orang yang baca bukan masuk. Tapi yang masuk ke dalamnya, yang mengaku dirinya setingkat dengan Allah, kayak Fir'aun. Yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, berarti la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tapi dia mengaku dirinya Tuhan. Berarti dia sudah memasuki wilayahnya kota Allah. Maka barang siapa yang masuk ke dalam kotaku, karena la ilaha illallah itu adalah kotaku kata Allah. Jadi tidak ada satupun yang boleh masuk ke wilayah tersebut. Baca silakan, tapi masuk nggak boleh. Maka barang siapa yang masuk ke dalam kotaku, maka aku akan menyiksanya. Maka Allah akan menyiksanya. Dalam arti menyiksanya, barang siapa yang masuk ke dalam kotaku, niscaya kusiksalah dia daripada azabku. Gimana pahamnya? Seperti yang kita bahas tadi, jangan sampai ada kita masuk ke wilayah mengaku diri kita ini Tuhan. Diri kita ini adalah kayak seperti Fir'aun, Namrud. Ini mereka sudah masuk ke dalam kota Allah itu namanya. Yang seharusnya tidak boleh kita masuk ke kota itu. Maka Fir'aun masuk ke kota itu, maka dianggap oleh Allah. Namrud masuk ke kota itu, ternyata juga dianggap oleh Allah. Makanya tak boleh kita memasuki wilayah tersebut. Kenapa tak boleh? Karena memang tak layak dan tak pantas. Hingga pada suatu ketika ini ada diskusinya iblis dengan Fir'aun, dibahas dalam Al-Hikayah. Apa diskusinya iblis dengan Fir'aun? Kata Fir'aun, ini dalam Al-Hikayah ini. Kata Fir'aun, aku kepingin sekali jumpa dengan iblis, kata Fir'aun. Memang betul-betul kurang ajar itu iblis. Memang betul-betul itu makhluk terkutuk itu. Ini kata Fir'aun. Kepinginnya sekali dia jumpa dengan Fir'aun. Fir'aun ini jumpa dengan iblis. Kepingin dia sekali jumpa dengan iblis. Maka di saat dia kepingin jumpa dengan iblis, iblis ini tahu apa keinginannya Fir'aun. Maka menyamarlah iblis sebagai seorang anggotanya, bawahannya Fir'aun. Karena kalau enggak bisa masuk, dijaga ketat. Hebat kali kerajaan Fir'aun. Maka dia menyamarlah, iblis ini menyamar dia sebagai salah satu daripada anggotanya Fir'aun. Maka masuklah dia. Sesudah dia masuk ke dalam, maka Fir'aun kaget. Masa anggotanya ini tanpa basa-basi, tanpa ada pemberitahuan, masuk dia langsung ke kamarnya atau ke kantornya Fir'aun. Maka sesampai di sana ditanya oleh Fir'aun, kenapa engkau masuk ke
sudah 3 kali ditanya, maka dia menjawab, bukankah engkau ingin berjumpa denganku? Dibalas oleh iblis, bukankah engkau ingin berjumpa denganku? Jadi Fir'aun itu merasa tidak pernah berjanji dengan anggotanya yang dinyamar oleh iblis itu. Enggak, aku tidak berjanji ingin jumpa denganmu. Maka iblis baru berkata, ulang lagi dia berkata, bukankah engkau pada hari itu ingin berjumpa denganku? Maka di saat di sana oleh iblis seperti itu, maka Fir'aun berkata, maka engkau siapa engkau? Sebenarnya siapa engkau? Maka di saat ditanya oleh Fir'aun kepada iblis, siapa engkau? Maka engkau siapa engkau? Iblis jujur dia, tak pernah berbohong. Tak berbohong dia jawab, anak iblis, saya ini iblis. Oh, engkau iblis, kata Fir'aun. Nah, ya, saya iblis. Maka baru dia robah wajahnya seperti iblis lagi. Maka di saat itu Fir'aun langsung geram, langsung ingin memukul iblis. Maka di saat dia langsung ingin memukul iblis, maka iblis sangat pandai. Dia ngomong, stop dulu Tuhan, jangan marah-marah. Jangan marah-marah, sabar dulu. Masa? Bahasa kita ini, kau ingin jumpa denganku, begitu jumpa kau langsung marah. Sabar dulu lah, jangan marah-marah dulu. Maka Fir'aun pun tidak jadi memukulnya. Ujungnya dia berkata, memang engkau laknat Allah. Benar-benar engkau dikutuk oleh Allah. Benar-benar engkau dikutuk. Maka iblis berkata, ya memang aku dikutuk oleh Allah karena aku punya kesalahan. Tapi sejahat-jahatnya saya, kata iblis, seburuk-buruknya saya, terkutuknya saya, tapi tidak sama seperti terkutuknya engkau. Ini balas juga kepada Fir'aun. Maka Fir'aun berkata, memangnya aku apa? Ini diskusi iblis dengan Fir'aun. Ujungnya iblis berkata, sejahat-jahat aku, kata iblis, aku tidak pernah mengaku diriku ini Tuhan. Sejahat-jahatnya aku, seburuk-buruknya aku, sampai aku dilaknat oleh Allah, tapi aku tak pernah mengaku diriku Tuhan. Cuma sebaik-baik engkau, coba bayangkan, kata iblis, sebaik-baik engkau, saat ini engkau mengaku dirimu adalah Tuhan. Maka sadar juga rupanya Fir'aun, benar juga ya kamu. Jadi di antara kita berdua siapa yang paling jahat, kata iblis? Di antara engkau wahai Fir'aun dan aku iblis, siapa yang paling baik di antara kita berdua? Ini iblis tanya balik kepada Fir'aun. Ujungnya Fir'aun menjawab, berarti dua-dua kita ini tak baik, katanya. Dua-dua kita tak baik. Cuma kenapa Fir'aun ini dihukum oleh Allah? Karena dia tahu bahwa yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi Musa benar itu, tahu dia. Cuma tidak mau dia mengakui karena kesombongannya. Maka di sanalah dia dihukum oleh Allah sampai hari ini jasadnya masih utuh, dimasukkan ke museum itu masih utuh, yang ditemukan di Laut Merah. Tidak dibusukkan oleh, kenapa? Supaya jadi iktibar bagi kita bahwa seorang Fir'aun yang mengaku dia sebagai Tuhan, berarti dia sudah memasuki kotanya Allah, sudah memasuki wilayah yang tidak boleh kita masuk. Ternyata dia masuk. Maka orang yang masuk ke dalam kotanya Allah, maka Allah akan menghukumnya atau dengan menyiksanya. Ini dalam satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu adalah merupakan hadis qudsi namanya. Ini adalah perlu untuk jadi renungan kepada kita semua supaya kita bisa selamat. Dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sangat-sangat mudah diucapkan, tapi sangat-sangat berat ditimbangkan. Mudah diucapkan,
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sangat mudah diucapkan, tapi sangat berat di timbangan. Nah, maka orang yang ringan lidahnya berkata biqaulin la ilaha illallah, maka dia selalu mentajdidkan iman dan dia bakal akhir hidupnya mampu membawa iman. Maka orang yang mampu membawa iman, maka dia bakal menjadi orang yang bahagia nanti di akhirat. Bukankah kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini, semua kita menginginkan bahagia. Baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia nanti di negeri akhirat. Maka kalau ingin kita bahagia di negeri akhirat, jangan pernah sunyi lidah kita. Setiap harinya membaca kalimat la ilaha illallah paling kurang 100 kali. Lebih masyita, terserah. Kalau lebih itu terserah. Tapi jangan pernah kurang daripada 100 kali. Maka insya Allah kita bakal selamat iman. Inilah yang bisa kami hadirkan karena waktunya singkat. Kami beri kesempatan kepada para jamaah yang ingin bertanya, baik yang sedang kita bahas atau di luar daripada tema yang sedang kita bahas. Ya, masih ada waktu? 10 menit lagi. 10 menit lagi kami beri kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Pak Muslim? Ya, silakan. Di rangkum kadang ada yang menyampaikan zikir seperti zikir pagi petang, subhanallah wa la ilaha illallah. Apakah termasuk zikir la ilaha illallah? Ya. Yang sudah dirangkum, sudah dikumpulkan. Ya, ada la ilaha illallah, ada alhamdulillah, ya, ada semuanya di dalamnya. Ya, seperti ya penutupan daripada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, sudah dirangkum dengan kelengkapan daripada yang lainnya. Apakah itu termasuk juga dalam kalimat la ilaha illallah? Maka jawabannya itu juga termasuk dalam bacaan biqaulin la ilaha illallah. Jadi tidak ada masalah. Andai kata misalnya ini saya mau baca langsung lengkap dengan ada kalimat tauhid, ada kalimat pujian, ada salawat, kan? Langsung ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, merangkup semuanya. Maka boleh enggak? Boleh, tidak ada masalah. Dan itu termasuk juga dalam kalimat biqaulin la ilaha illallah. Cuma faedahnya beda-beda. Beda-beda faedahnya. Jadi kita sudah merangkumnya, kalimat la ilaha illallah ada, kalimat pujian ada, alhamdulillah, kalimat agung ada, Allahu Akbar, salawat juga ada. Itu juga boleh, tidak ada masalah. Cuma sekurang-kurangnya biqaulin afdal yaitu la ilaha illallah. Seperti itu. Ya, kira-kira jelas alhamdulillah, insyaallah. Masih ada satu lagi. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di saat kita rukuk, ini sujud nampaknya ya. Di saat sujud bukan rukuk. Kalau rukuk nggak nampak kan? Di saat kita sujud, tiba-tiba kaki kita nampak. Kalau ibu-ibu ini khusus, kalau bapak-bapak nggak ada masalah, aman kalau bapak. Bapak-bapak yang harus dijaga lipatan saja, lipatan lutut dalam. Karena kadang-kadang bapak-bapak pakai kain sarung. Kalau dia sujud, kakinya agak direnggangkan. Orang yang lalu di belakangnya bisa melihat lipatan ini. Lipatan lututnya yang agak ke atas. Lipatan lutut yang ke paha, bukan ke betis. Kalau ke betis itu tidak ada masalah. Tapi kalau lipatannya ke paha, maka itu menampakkan orang, batal sholatnya. Itu yang laki-laki. Kalau ibu-ibu di saat sujudnya nampak telapak kakinya. Nah, di saat nampak langsung segera ditutup. Maka kalau segera ditutup, jumhur para ulama berpendapat kalau segeranya ditutup maka
ruksah, dimaafkan. Salatnya tak batal. Tapi kalau seandainya dia biarkan walau sesaat saja, di saat dia sujud nampak kakinya, tapi dibiarkan, kemudian nanti ditutup, berarti dibiarkan sesaat, maka batal salatnya. Nah, dibiarkan sesaat, tapi bila seandainya nampak langsung ditutup, maka itu dimaafkan, ruksah namanya. Hukum dasar tetap tak boleh, tapi karena segera dia berusaha tutup, maka dia dimaafkan. Tapi kalau seandainya dibiarkan walau sesaat saja, dibiarkan, ujungnya nanti ditutup juga, itu tetap duluan batal salatnya. Karena kenapa? Karena terbuka aurat. Maka sayubiannya bagi seorang perempuan di saat sholatnya, karena paling banyak di saat ibu-ibu itu sujud nampak telapak kakinya. Di saat ibu-ibu pakai mukena nampak ini jagungnya. Ini jagung harus dilihat, karena ini bukan muka. Jagung ini adalah aurat bagi ibu-ibu. Makanya sekali-sekali kita di saat kita tengok istri kita pakai mukena di rumah itu harus kita tengok. Nah, karena di bawah ini jagung. Nah, jagung ini adalah aurat. Nah, maka bila seandainya nampak aurat, maka batal sholatnya. Kalau batal sholat berarti sama seperti kita tidak sholat. Di saat kita tidak sholat, maka di akhirat nantinya kita tetap masih bermasalah. Ini yang sangat-sangat juga kita takutkan. Kalau istri di rumah bermasalah sholatnya, maka suami yang dipertanyakan nanti di akhirat suami dulu dipertanyakan. Nah, ini yang perlu dihadirkan. Kira-kira jelas wina ya? Jelas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Insyaallah nanti ke depan kita lanjut lagi masih di dalam kalimat la ilaha illallah. Belum habis. Ya, insyaallah nanti kita lanjut baru separuh. Insyaallah nanti Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ya, man qala bi qauli la ilaha illallah, ya, dengan hal keadaan khalas ikhlas, ya, dengan mukhlisin, dengan seikhlas-ikhlasnya, maka insyaallah dia masuk surga tanpa hisab. Insyaallah nanti ke depan kita bahas lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal barakata wan ni'mata wa sihhata khususan fi ahli hadzal majlis. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil 'alaina fi safaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin
'alan